ngomong bahasa Arab nggak bisa, tafsir nggak ngerti, langsung nanti tafsirnya bisa jadi Ahmad Musaidin. Iya. Akhirnya bikin aliran Gafata. Ya, saya dengar di Villa Pamulang Mas ini banyak juga yang mengikuti Gafata, terutama anak-anak. Gerakan apa-apa entar. Disuruh sholat entar, disuruh ngaji entar. Ini namanya Gafata. Gerakan apa-apa entar. Ini Gafata itu bagaimana nggak sesat, karena dia sholat 5 waktu nggak wajib, zakat nggak wajib. Nabinya Ahmad Musaddad, dia itu karena apa? Karena sudah topo, karena sudah ada 40 hari di gunung Sindhusono. Masa mereka Jibril ke gunung Sindhusono mau ditales kan? Ini ngaco ini saudara. Tapi pesertanya, anggotanya, pengikutnya banyak juga yang doktor, banyak juga yang profesor. Ini Profesor Doktor Linglung namanya. Nggak ngaku Ahmad Musaddad jadi nabi, padahal Al-Quran sudah mengatakan Nabi Muhammad, nabi penutup, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini sih bukan ahlu sunnah lagi, kafir lain. Jadi kalau persoalan ahlu sunnah, ini saya akan garis bawahi ibu bapak. Jangan ibu kalau ada bukan ahlu sunnah kemudian kafir, enggak, bukan. Tidak semua yang enggak ahlu sunnah kafir, jangan. Mohon maaf ibu bapak saudara, sampai hari ini saya tidak pernah mengkafirkan orang Wahabi. Syiah yang Rafidi, yang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, kita kafirkan. Tapi kalau Syiah yang Muqtadir, enggak, kita enggak kafirkan. Ada kelompok Syiah yang cintanya sama Ali bin Abi Thalib, sangat cinta, melebihi sahabat yang lain. Tapi sahabat yang lain tidak dikafirkan. Karena ciri Ahlus Sunnah tidak takfiri, bentar-bentar kafir, bentar-bentar sesat, itu bukan Ahlus Sunnah. Jadi kalau tidak melanggar akidah, tidak melanggar usul, jangan coba-coba dikafirkan. Beda kalau orang kafir itu sudah melanggar usul, sudah menyanggah akidah. Dia ngaku ada Nabi selain Nabi Muhammad, walaupun dia ngaku Islam tetap kafir. Ahmadiyah walaupun dia bajunya Islam tetap kafir. Kenapa? Karena Ahmadiyah nabinya bukan Nabi Muhammad, nabinya Mirza Ghulam Ahmad dari India yang dididik di kader sama Inggris. Kalau dari India mestinya bukan dari Nabi, jadi tukang martabak. Ahmadiyah kitab sucinya bukan Al-Quran, Tadhkirah. Jadi beda saudara. Makanya Ahmadiyah bukan Islam tapi kafir. Jadi dibedakan. Ini kalau sudah bicara akidah, hati-hati. Hati-hati. Oleh karenanya ibu bapak saudara hadirin hadirat rahimahullah, saya hanya menandakan sekali lagi ciri-ciri Ahlus Sunnah yang 3 ayat 110, 101 itu nanti kita akan coba satu-satu lainnya. Karena di situ ada akhlak. Kenapa kita cinta Nabi? Karena akhlak. Kenapa kita cinta Rasul? Karena akhlak. Mohon maaf ibu bapak saudara, jawaban Ahlus Sunnah akhlaknya begini. Ibu bapak saudara, saya nanya, akhlak kan di atas hukum. Sekali lagi, akhlak di atas hukum. Ahlus Sunnah mengedepankan akhlak. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak di atas hukum. Contoh, auratnya laki-laki di dalam sholat baina surah wal rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi kalau bapak-bapak sholat pakai kain diubet, pusarnya ketutup, kemudian lututnya ketutup, sholatnya sah. Secara hukum sholatnya sah. Bapak-bapak sholat pakai celana jojol, celana yang di atas pusar, di bawah lutut, sholatnya sah. Secara hukum sekali lagi sholatnya sah, tapi tidak berakhlak. Bagaimana mungkin menghadap Allah Sang Khalik yang memberikan segala kenikmatan kepada kita, kita cuma pakaiannya seperti itu.
Sementara dipanggil Pak Lurah saja, pakaiannya yang paling bagus, pakai bajunya bagus. Oleh karenanya sah secara hukum, tapi nggak akhlak. Mestinya kalau kita menghadap lurah yang sama-sama manusia, sama kita pakai pakaian yang sopan, mestinya menghadap Allah lebih sopan lagi. Yang terbaik pakaiannya. Itulah kenapa akhlak di atas hukum. Itu pedoman Ahlus Sunnah. Kalau yang terhormat Bapak Ketua DKM, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Lurah aja masih dihormati, masa Nabi gak dihormati? Itulah kenapa mengatakan Nabi Muhammad ada sayyidina. Akhlak. Ibu, bapak, saudara, ada yang menarik. Kalau nggak salah, pernah saya sampaikan apa di sini, apa di tempat lain. PKS mengadakan acara peringatan Maulid Nabi di kantor pusatnya di DPP. Habis selesai acara Maulid, Salim Jufri, salah satu syuro petinggi PKS, ditanya sama anak-anak muda PKS, Pak Salim Jufri, kenapa sih mesti pakai berdiri membaca Maulid? Kan kalau membaca kitab Maulid ada makhluk yang berdiri. Kenapa sih mesti berdiri? Habib Salim Jufri nggak pakai dalil hadis, nggak pakai Quran. Jawabnya dibalik lagi pertanyaan, kenapa sih kalau kita menyanyikan lagu Maros PKS mesti berdiri? Kan kalau menyanyikan Maros PKS ada berdiri semua. Menyanyikan Maros PKS, hadirin dipersilakan diri. Habib Salim Jufri nanya lagi, kenapa sih mesti berdiri? Ya ini kan lagu kebanggaan kita. Nah kalau lagu kebanggaan ente harus hormati. Bagaimana Maulid yang menyanjung Rasulullah? Kemudian Habib Salim Jufri nanya lagi, kenapa sih kalau ada presiden PKS masuk ruangan kita mesti berdiri? Dijawab sama kader PKS, kalau itu kan pimpinan kita. Kalau kita ada pimpinan kita lewat masuk aja kita berdiri untuk menghormati, mestinya menghargai Nabi lebih wajib loh. Setelah dijawab begitu diam semua. Ini Maulid kemarin di PKS. Jadi akhirnya artinya mereka dijawab pakai logika aja, nggak usah pakai Quran hadis dulu. Salim Jufri kan memang dia dokter. Jadi ini persoalan. Oleh karenanya ibu bapak saudara, kita yakin Ahlus Sunnah ada syafaat. Syafaat Nabi balik lagi itu bukan hanya untuk pada hari kiamat. Ada kisah menarik. Ini kisah nyata ibu bapak di Lebanon. Posisi Lebanon memang kondisinya masih konflik. Ketika ada peringatan acara Maulid, orang-orang yang mengadakan Maulid ketika mahalul qiyam, dia bukan petasan, tapi pakai senjata. Peluru. Ada salah satu peluru yang proyektilnya menghantam ke anak kecil. Ini sempat diunggah di YouTube. Ini anak kecil itu kena tembak gitu kepala. Dibawa ke rumah sakit, koma, nggak bisa ini terakhir. Begitu dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan tidak ada harapan. Ini orang kafir yang ketembak, anaknya orang kafir, sekeluarga kafir Kristen. Ibunya begitu dapat laporan dari dokter, tidak mungkin bisa disembuhkan. Jawabannya tinggal nunggu waktunya meninggal. Ibunya karena dia merasa anak satu-satunya teriak, Muhammad, gara-gara kau anakku jadi korban. Teriak dia di rumah sakit, teriak, Muhammad, gara-gara kau anakku jadi korban, kau harus bertanggung jawab. Subhanallah, ibunya marah kesel gara-gara Maulid Nabi disebut nama Nabi, minta pertanggungjawaban. Kau harus bertanggung jawab, anakku mati gara-gara kau. Saudara, tiba-tiba anak ini 1 jam kemudian sembuh. Kaget itu dokter, total sembuh.